Ya, barangkali nanti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk pertemuan pertama mata kuliah NLP Natural Language Processing pengantar perkuliahan. Untuk semester ini yaitu 2025-26 semester ganjil. Ini ada beberapa outline isi untuk pengantar perkuliahan ini. Pertama mata kuliah penjelasan singkat mata kuliah, kemudian pengampunya yaitu saya sendiri, kemudian capaian pembelajaran, silabus, referensi, asesmen, dan pembelajaran di kelas. Ya, mata kuliah ini adalah mata kuliah 3 SKS, dan ini adalah mata kuliah pilihan ya. Em, dan ini tidak ada prasyarat apa untuk mata kuliah ini ya. Meskipun sebenarnya kita akan banyak di mata kuliah ini ya menggunakan pembelajaran mesin atau machine learning atau juga khususnya deep learning ya. Tapi saya kira di kita di prodi informatika, S1 informatika itu ada mata kuliah, salah satunya adalah mata kuliah pembelajaran mesin dan saya kira kalian udah belajar cukup banyak dari situ dan nanti di sini em, salah satunya untuk merefresh lagi ya khususnya untuk deep learning dan mungkin ada beberapa yang belum begitu banyak dibahas khususnya untuk yang berkaitan dengan sequential model yang digunakan untuk NLP. Nama saya Muarif Jaksana, panggilannya biasa Arif ya. Kemudian saya mempunyai website ini. Ya, untuk capaian pembelajaran pada intinya adalah ada dua ya. Ya, jadi em, memahami dan mampu menjelaskan ini ada dua pada prinsipnya, yaitu konsep dasar dan metodenya. Ya. Di mana konsep dasar dan metodenya itu kita ada beberapa poin besarnya, yaitu dasar-dasar dari PPA atau NLP, kemudian sebagaimana juga NLP dan beberapa mata kuliah yang lain, saya kira ya, seperti mata kuliah eh, atau yang berkaitan dengan image dan yang lain-lain. Saat ini kita banyak menggunakan machine learning atau khususnya deep learning. Oleh karena itu, kita juga membahas tentang deep learning dengan cukup panjang lebar. Ya. Nanti kan akan kita lihat bahwa deep learning di sini, kalian kalau sudah mempelajari di mata kuliah machine learning dan juga mungkin di mata kuliah yang lain, termasuk mata kuliah pilihan, nanti banyak kesamaannya atau ya kedekatannya dan memang seperti itu kondisinya saat ini yang ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh model yang mirip-mirip dari deep learning yang pada prinsipnya sama. Kemudian berikutnya adalah di NLP sendiri yaitu task atau pekerjaan atau tugas ya diterjemahkannya sebagai pekerjaan atau tugas. Tugas atau pekerjaan atau bahasa Inggrisnya task itu misalnya adalah mesin penerjemah, misalnya adalah syntax parsing, misalnya adalah question answering, misalnya yang lain language model yang sekarang berkembang menjadi large language model. Nah, ini salah satu pekerjaan atau task yang sangat penting dan salah satu yang kita prioritaskan, yaitu pekerjaan untuk PPA model bahasa yang kemudian berkembang menjadi model bahasa yang besar atau LLM. Yang pertama, poin pertama di capaian pembelajaran diharapkan di akhir perkuliahan ini memahami dan mampu menjelaskan
ya secara kognitif, kemudian juga secara project dan atau implementasi, yaitu merancang dan menerapkan, dan kemudian melakukan pengujian dan analisis terhadap metode-metode NLP ya. Jadi di metode-metode NLP itu sama seperti ini, ada dasar-dasarnya memahami, kemudian secara pendekatannya menggunakan deep learning dan juga tas itu sendiri. Ya, nanti tentunya untuk berkaitan dengan ini, yang lebih spesifiknya lagi adalah dengan adanya proyek atau tugas yang eh, kalian bisa nanti memilih ya. Tidak semua tas yang ada yang kita pelajari dikerjakan. Ini secara garis besarnya minggu demi minggu silabusnya atau jadwalnya. Yang pertama adalah pengantar yang kita akan bahas di pertemuan ini, pengantar yang relatif ini apa secara garis besar ya. Kemudian yang kedua adalah tentang tas-tas, tentang pekerjaan-pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan itu di sini ada di bawah ini ya. Ada mulai dari language model, kemudian ada machine translation, kemudian ada uh, natural language generation, kemudian ada language model yang besar, large language model, dan syntax parsing, kemudian ada question answering dan information retrieval, dan sebenarnya masih banyak lagi ya, dan lumayan banyak yang tidak kita bahas di mata kuliah ini. Ya, nanti kita coba untuk sekilas dibahas di sini. Jadi kita akan membahas tas-tas NLP, khususnya yang akan kita pelajari dan juga termasuk yang tidak akan kita pelajari secara lebih panjang lebar di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, misalkan yang kita tidak pelajari sesuatu yang sangat penting sebenarnya juga, yang saya kira kalian sendiri sudah mempelajari baik di mata kuliah AI ya, saya kira pengantar kecerdasan buatan ataupun di mata kuliah pembelajaran mesin, yaitu seperti misalkan klasifikasi. Kemudian yang sangat populer juga analisis sentimen. Kemudian ada yang lain seperti misalkan name entity recognition, information extraction. Itu pekerjaan-pekerjaan yang populer. Tapi kita tidak bahas secara detail di sini. Tapi kita perlu paham apa itu tas tersebut. Kemudian tas itu untuk memahami itu juga kita perlu contoh-contoh datasetnya, dan juga yang sangat penting adalah bagaimana mengukurnya, yaitu metrik untuk evaluasi, mengevaluasi eh, metode-metode yang digunakan. Seperti misalkan contohnya untuk klasifikasi, itu apa saja kemungkinan untuk mengukurnya, misalkan dengan akurasi, dengan recall precision, dan lain-lain. Ada beberapa yang lain nanti, apalagi di NLP yang ini apa beberapa tas itu ada yang spesifiknya. Kemudian kita akan membahas tentang representasi teks ya. Representasi teks itu sesuatu yang sangat penting, di mana em, teks itu adalah satu data yang tidak terstruktur dan mempunyai karakteristik yang khusus untuk teks. Em, Teks khususnya teks bahasa ya, karena NLP Natural Language Processing, bahasa alami yaitu bahasa manusia itu mempunyai karakteristik yang kemudian perlu direpresentasikan. Direpresentasikan itu maksudnya dikonversi ya, dikonversi sehingga bisa dijalankan oleh metodenya, oleh modelnya. Ya, modelnya adalah utamanya model pembelajaran mesin, termasuk model deep learning. Bagaimana direpresentasikan?
ya yang kalau kita saya kira udah sering dengar atau juga barangkali udah tahu seperti ada namanya word embedding ya dan lain-lain seperti itu. Itu suatu hal yang sangat penting dan satu katakanlah ada revolusi ya yang sekitar em, mungkin 10 tahun yang lalu di awalinya. Nah, kemudian ya kita menggunakan machine learning. Biasanya pendekatannya adalah pendekatan learning. Untuk NLP itu adalah pendekatan learning. Learning itu maksudnya adalah machine learning. Dan kemudian em, ternyata machine learning yang konvensional seperti misalkan contohnya SVM, misalnya contohnya decision tree, pohon keputusan. Misalkan yang lain juga adalah KNN, naik bias. Itu bisa digunakan, tapi mempunyai keterbatasan yang penting, keterbatasan yang besar, sehingga kurang bisa optimal. Sehingga ada deep learning dan khususnya deep learning yang optimal digunakan untuk bahasa alami, bahasa manusia, ya natural language processing, nah menggunakan apa yang disebut dengan sequential model. Ya, kita di sini akan melihat nanti bahwa seperti yang saya sampaikan tadi di awal, model-model ini bukan hanya dipakai untuk NLP, tapi kemudian juga dipakai untuk hal-hal untuk domain-domain untuk permasalahan-permasalahan yang lain. Em, Termasuk untuk yang transaksional. Transaksional itu maksudnya data transaksional. Data transaksional itu seperti misalkan tabel, bentuknya tabel. Transaksi, misalkan contohnya di tabel-tabel untuk data pembelian, untuk tabel data yang lain seperti misalkan ada seperti halnya kalau kita udah pelajari ya semua saya kira yaitu di relational relational database seperti itu. Dan juga nanti kita lihat yang deep learning yang kita pelajari di sini itu juga untuk jenis-jenis data yang lain, bahkan yang terstruktur seperti graf gitu ya. Nah, kemudian kita di minggu berikutnya, yaitu minggu kelima, direncanakan ada ujian ya. Ya, di sini ujiannya direncanakan adalah ujian lisan untuk materi 1 sampai 4. Ya, di sini kita berharap bukan hanya sekedar ujian di sini ya, tapi ada semacam setelah kita ada diskusi, ada pertanyaan, kemudian saya mencoba untuk menjelaskan ulang untuk masing-masing kelompok kecil nanti. Jadi ujiannya berupa dalam kelompok kecil di ruang rapat, kemudian pertanyaannya ya, individual ya, tapi ada bersama-sama sekitar ya 4 orang. Kemudian setelah selesai semuanya, saya mencoba untuk menyampaikan, memberi komentar apa yang kalian sampaikan. Ya diharapkan menurut pengalaman selama ini ya cukup optimal ya menurut saya dengan cara seperti ini ya. Jadi diharapkan kalian juga bisa menjadikan ini satu ini apa semacam responsi gitu ya, semacam responsi tapi oleh saya sendiri diharapkan menjadi menambah em, informasi yang tadinya mungkin kurang difahami. Nah, kemudian di minggu kelima kita mulai masuk di tas untuk NLP, suatu tas yang sangat penting, yaitu language model, model bahasa. Sebuah tas yang sebenarnya sederhana atau dapat dikatakan sangat sederhana, tetapi di sisi lain juga sangat penting.
mengapa sangat penting? Kalau kita lihat kenyataannya, saat ini kita ada perkembangan LLM ya, Large Language Model. Large Language Model itu adalah language model yang besar, yang oleh karena itu kita perlu pelajari dasarnya language model dulu. Ya. Nah, kemudian kita masuk juga ke NLP task yang lain, yaitu machine translation, di mana mesin penerjemah itu kita juga menggunakan juga language model, mesin penerjemah yang saat ini umumnya tidak harus, tapi pada umumnya menggunakan juga deep learning sequential model. Ya, jadi machine translation itu adalah sebuah contoh task NLP yang sangat bagus dan pada kenyataannya merupakan task NLP yang di awal katakanlah revolusi NLP sekitar 15 tahun yang lalu, sekitar itu yang bersama-sama menggunakan deep learning, itu tasknya adalah machine translation. Dan kemudian berikutnya kita masih melanjutkan tentang deep learning. Nah, salah satu kemampuan atau fitur eh, deep learning itu adalah yang disebut dengan teknik attention, teknik perhatian ya. Ini sesuatu yang sangat logik, sesuatu yang sebenarnya relatif eh, mudah secara konsep, masuk akal, dan kemudian berkembang terus. Dan ini yaitu salah satu revolusi juga, artinya menjadi salah satu alat yang, salah satu fitur, salah satu teknik yang sangat penting untuk deep learning, sehingga contohnya misalkan LLM sekarang itu salah satu fondasi utamanya adalah teknik attention. Ya, kemudian kita masih membahas lanjut lagi yang berkaitan dengan deep learning, apa yang disebut dengan model transformer. Ya, di mana model transformer ini menggunakan teknik attention. Ya, jadi transformer model itu adalah deep learning sequential model yang menggunakan attention. Ya, sebagai em, inti teknik, salah satu inti teknik pentingnya menggunakan attention. Jadi di sini prakteknya adalah menggunakan transformer model. Transformer model ini banyak kita jumpai, bukan hanya NLP, tapi seperti saya tadi katakan, ada yang datanya bukan berbentuk teks, tapi juga berbentuk transaksional. Itu juga transformer model itu bisa diadaptasi menjadi itu. Demikian juga image. Ya, kalau kita mempelajari penelitian-penelitian untuk image processing, itu juga banyak yang state of the art-nya itu dasarnya adalah transformer model. Ya, jadi ini kita pelajari, diharapkan kita bisa mendapatkan manfaat bukan hanya untuk NLP tapi untuk pemrosesan secara umum ya. Jadi kalau misalkan image itu kan, misalkan contohnya image itu kan bidangnya seperti ada medis, ada image apa image-image yang lain secara umum gitu ya. Jadi ini sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat menarik menurut saya, dan kalau kita mau belajar sangat banyak materi-materi yang tersedia di internet. Ya. Oleh karena itu, ya diharapkan kita bisa belajar bersama-sama ya untuk lebih memahami tentang transformer model dan juga tentunya mencoba mengimplementasikan. Ya, karena untuk implementasi tadi saya kelewat belum saya sampaikan ya, untuk project seperti halnya saya kira kita semua tahu, sekarang kita udah sangat terbantu dengan adanya banyak library atau framework yang tersedia, sehingga kita mencoba untuk menerapkannya termasuk transformer model ini. Ya. Jadi untuk menerapkannya sudah sangat terbantu, tapi kita harus sebagai orang computing, orang informatika harus paham
internalnya secara ya cukup cukup detail ya. Kemudian berikutnya ini sebuah revolusi lagi ya. Tadi ada revolusi itu ada deep learning, ada suatu lonjakan atau suatu penemuan em, yang besar juga attention. Kemudian ada diimplementasikan dengan sesuatu yang penting lagi juga adalah model transformer dan kemudian bagaimana dengan pre-training. Ya, karena kalau kita melihat hampir semua sekarang itu permasalahan-permasalahan yang real, yang ya cukup kompleks untuk sehari-hari itu menggunakan pre-training. Ya, seperti misalkan LLM. LLM itu adalah pre-training. Ini sesuatu yang sangat powerful ya dengan kita melakukan pre-training. Kita bahas untuk konsep-konsep pre-training bagaimana. Ya, dan yang eh, juga bagaimana mengimplementasikannya dengan coding. Ya tentunya kita menggunakan library, menggunakan model-model, menggunakan termasuk pre-training yang sudah ada. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi di sini kita ada ujian yang sama, ujian lisan untuk materi 7 sampai 9. Maaf, 6 ya. Dari sini ya, 6 bukan 7 ya. 6, 7, 8, 9. 6 sampai 9. Ya, di sini diharapkan menjadi sarana bukan hanya untuk ujian saja, tapi untuk sarana bagi kalian termasuk bagi saya juga untuk bagaimana lebih memahami ya dengan adanya kelompok kecil ujian itu rencananya ada empat mahasiswa dengan saya kita ada pertanyaan kemudian nanti setelah selesai pertanyaan semua ke empat mahasiswa kemudian kita diskusikan kemudian kita lanjut lagi ya yang di pertemuan ke-11 ini adalah natural language generation ya ini sesuatu yang susah ya untuk sebelum mungkin 15 tahun yang lalu ya. Tapi sekarang menjadi satu hal yang udah sangat berkembang pesat, di mana laki-laki dengan LLM, ya, jadi eh, LLM kan kita tahu bahwa menghasilkan teks ya, misal salah satunya ya, salah satunya teks didamping nanti ada modal-modal yang lain, di image yang lain-lain. Tapi di sini kita membahas tentang teks saja. Ya, di sini bagaimana eh, mengenerate teks. Ya. Ini dasarnya, salah satu dasar pentingnya adalah yang tadi yaitu model bahasa, di mana natural language generation ini kemudian menjadi salah satu yang terpenting untuk eh, misalkan kita lihat ada LLM. Jadi di sini ada topiknya adalah natural language generation atau NLG dan LLM ini topiknya. Nah, LLM sendiri itu adalah large language model. Tapi kalau murni large language model, kemudian menggunakan pre-training, itu sesuatu yang udah powerful tapi masih sangat jauh dari sempurna. Ya, udah sangat powerful, suatu lompatan besar dibandingkan dengan yang sebelumnya, tapi masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu perlu di post-training. Ya, post-training itu ada nanti ada macam-macam yang kita akan bahas di sini. Nah, kemudian eh, kita balik lagi di sini untuk tas NLP sintaks parsing. Ini sebenarnya sesuatu yang ini ya apa spesifik NLP. Ya, jadi kita akan membahas juga satu yang spesifik NLP. Demikian juga seperti halnya question answering. Ya. Kemudian information retrieval. Information retrieval itu ini apa implementasinya seperti search engine ya. Ini
question answering, information retrieval. Ini nanti juga sangat terkait dengan LLM. Ya, nanti LLM juga ada information retrieval-nya, ada komponen information retrieval-nya. Ya, di sini di question answering dan information retrieval juga kita utamanya yang menggunakan pendekatan deep learning kita bahasnya. Dan berikutnya di minggu atau di ke-15, pertemuan ke-15, kita ulangi lagi dengan ujian yang ketiga untuk materinya 11 sampai 14. Dan berikutnya adalah ujian tugas eksperimen. Ini sengaja saya tulis secara eksplisit tugas ujian gitu ya. Bukan presentasi tapi ujian. Karena di sini tidak ada presentasi. Di sini tidak ada membuat laporan hasil eksperimen, tapi langsung dengan slide dan langsung disampaikan, tampilkan dan kemudian ada tanya jawab. Itu adalah silabus. Untuk referensinya sangat banyak, maksudnya untuk belajar NLP sangat banyak ya. Dan saya berharap kalian bisa mengeksplorasi bukan hanya yang di sini saja, tapi untuk referensi utama kita menggunakan di sini. Ya. Yang utama, yang paling penting, yang paling banyak kita gunakan itu adalah mata kuliah di universitas ini ya, di Stanford ya. Ada mata kuliah NLP, Based Deep Learning, dan ini ada di setiap tahun ada, slide-nya ada, kemudian beberapa di antaranya, artinya tidak setiap tahun, ada juga YouTube-nya yang bisa diakses oleh publik ya. Ya, saya juga banyak belajar dari sini. Em, apa, meskipun kadang-kadang diulangi dari tahun ke tahun ada beberapa topik, tapi menarik juga untuk dipelajari dan disimak untuk tahun-tahun yang berbeda. Dan dari tahun ke tahun yang saya lihat juga ada sesuatu yang baru ya yang dipelajari. Ini meskipun suatu yang udah up to date tahun 2025 terakhir, awal 2025, tapi kalau kita lihat sebenarnya di kenyataannya, kalau kita menggunakan NLP saat ini, salah satunya adalah LLM, itu kemajuannya udah pesat ya. Jadi meskipun ini udah yang eh, relatif baru karena awal tahun Januari Februarian 2025, tapi ada banyak perkembangan pesat di saya kira di bulan-bulan terakhir ini yang bisa dipelajari juga ya, yang artinya kita sama-sama belajar ya. Nah, kemudian yang kedua ini masih sama seperti yang yang pertama yaitu dari Stanford juga. Ini ada full text-nya, kemudian ada beberapa, tidak semua, tapi banyak ada slide-nya juga. Jadi kita bisa pelajari juga di sini, tapi tidak ada videonya. Yang kemudian di sini ada Natural Language Understanding, masih sama dari Stanford. Ini tidak banyak yang kita ambil dari sini, tapi ada ya. Jadi yang utamanya yang pertama dan kedua. Nah, kemudian yang berikutnya ini juga dari tahun ke tahun ada yang em, YouTube-nya. Kalau di sini setiap tahun YouTube-nya ada. Dan eh, ini satu bukan perkuliahan ya, tapi bootcamp yang relatif pendek-pendek. Ini masih pendek itu ya 1 jam gitu ya pendek. Dan suatu seperti halnya di sini judulnya pengantar introduction. Dan ini menurut saya dari yang saya lihat dengan relatif pendek penjelasannya itu sangat membantu ya. Saya sendiri banyak belajar dari sini. Ini khususnya kita ambil untuk pengantar deep learning. Jadi ada 2 lecture pertama yang kita ambil dari sini. Ya hanya 2 aja utamanya. Ada juga yang
Ada juga ya yang berkaitan dengan LLM bisa kita ambil juga ya. Tapi utamanya adalah yang dua yaitu tentang pengantar deep learning dan sequential model. Untuk assessment yang bagaimana juga mata kuliah yang lain itu perlu ada partisipatif, ada kognitif, dan ada proyek. Di mana partisipatif di sini 20%, kognitif 40%, dan proyek 40%. Di mana partisipatif itu adalah diskusi di kelas. Em, Diharapkan dengan adanya diskusi dan ada tanya jawab, artinya juga bukan hanya mahasiswa bertanya saya mencoba menjawab ya, tapi juga bagaimana ada komentar-komentar atau juga tambahan dari kalian dalam diskusi. Oleh karena itu nanti diharapkan di kelas saya sangat mendorong kalian untuk juga sambil eksplorasi menggunakan LLM atau dengan tools yang lain ya. Ini semua yang satu dan kedua itu individual. Kemudian yang kedua kognitif itu seperti tadi di jadwal mingguan itu ada ujian 3 kali yang secara individual. Saya sangat mendorong untuk kalian di samping saya sendiri juga menggunakan LLM, tapi waktu saat ujian itu tidak boleh menggunakan LLM. Jadi kita ya, di value mulai semester ini kan ada level penggunaan LLM untuk assessment. Di sini waktu tanya jawab itu nggak boleh pakai LLM atau close book di sini close book secara ini apa pada dasarnya close book termasuk close untuk mengakses ke internetnya sekitar 10 menit atau lebih sedikit ya untuk per mahasiswa. Ya, kemudian untuk proyek itu tugas kelompok eksperimen. Nanti yang dikumpulkan slide saja, tidak perlu ada laporan. Kemudian ada tanya jawab seperti halnya di sini, tapi tanya jawab khusus untuk yang berkaitan dengan yang kalian kerjakan. Ya, ini sekitar 20 menit per orang ya. Jadi tidak perlu presentasi dan tidak close book di sini. Untuk pembelajaran di kelas diharapkan secara garis besar seperti ini. Jadi ada kuliah yang lebih banyak searah ya dan diharapkan kalian bisa sambil eksplorasi menggunakan LLM atau yang lain-lain. Dan tentunya sebelum perkuliahan, karena udah tahu materinya, dipelajari dulu ya. Jadi mayoritas sudah ada materinya, udah ada slide-nya, semuanya udah ada slide-nya. Kemudian mayoritas ada juga video rekaman, baik itu yang ada di universitas lain ataupun yang di kita di IF Telio. Nah, kemudian kita diskusi di sini. Waktu diskusi kita tidak eh, menggunakan apa close book ya, kita diskusi. Jadi kita bisa kalian udah siapkan ada pertanyaan, kalian sudah siapkan ada komentar di sini, kemudian di sini kita sama-sama belajar ya, sama-sama diskusikan. Jadi sifatnya ada juga kalian bertanya, saya mencoba menjawab, tapi juga bukan hanya seperti itu diharapkan. Ya, saya kira ini seperti itu untuk pengantar perkuliahan ya sebelum kita mulai pengantar NLP.